Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Image. Image merupakan nama aplikasi yang mungkin masih awam di telinga kita. Image mungkin dapat menjadi salah satu alternatif aplikasi dalam perancangan presentasi dan bahan ajar. Image adalah suatu alat presentasi online bagi orang yang ingin lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh PowerPoint. Manfaat aplikasi Image di dunia pendidikan yaitu materi pembelajaran menjadi semakin menarik sehingga peserta didik tidak cepat bosan ketika pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, dan materi pembelajaran disampaikan secara ringkas melalui poin-poin materi. Sekarang kita langsung masuk ke cara penggunaan aplikasi Image. Yang pertama, masuk ke dalam halaman Google, lalu kita ketik image.com. Setelah itu, kita klik Image, Create and Share Amazing. Selanjutnya, apabila kita pengguna baru, kita dapat melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa masukkan email, password, dan konfirmasi password. Atau kita bisa masuk melalui akun Google yang sudah terhubung. Setelah itu, untuk mendapatkan akses akun, kita dapat mengklik izinkan. Setelah berhasil membuat akun, kita akan masuk ke tampilan awal pada aplikasi presentasi Image. Pada halaman awal, terdapat fitur-fitur seperti dashboard, My, yang mana My di sini berisikan kumpulan dari proyek presentasi yang telah kita buat nantinya dan akan tersimpan secara otomatis di sini. Di My ini terdapat juga profil dan juga username kita. Lalu ada collaborated team. Fitur ini merupakan fitur berbayar atau fitur premium. Lalu ada analisis dan juga explore. Explore ini berisi semua template yang sudah pernah dibuat oleh orang-orang di luar sana yang juga menggunakan aplikasi Image. Di sini juga ada import PDF atau PPT, yang mana apabila kita telah memiliki file materi, kita dapat mengimport langsung menjadi sebuah project presentasi. Untuk memulai membuat project, kita bisa mengklik Create. Di aplikasi Image ini tidak hanya untuk membuat presentasi saja, melainkan bisa untuk membuat presentasi, website, blog, e-card, foto album, dan kuis. Tapi karena yang akan kita buat adalah presentasi, maka kita klik Presentation. Setelah itu, kita akan disajikan tampilan template-template yang ada di aplikasi Image dengan kategori Business, Education, Art and Design, Marketing, Sales, and Training. Dan terdapat juga filter, yaitu ada Transition, Style, dan juga Color. Lalu setelah itu kita dapat pilih transisi dan kategori yang kita inginkan. Di sini kita pilih transisi 3 dimensi dengan kategori Education. Apabila pada template presentasi terdapat lambang berlian, itu merupakan fitur premium atau fitur berbayar. Sebelum mengklik template yang kita inginkan, kita bisa melihat gambaran template presentasi yang akan kita gunakan dengan mengklik View. Lalu apabila kita mau membuat presentasi, kita dapat mengklik Edit. Setelah masuk ke halaman slide presentasi, kita dapat mengubah teks sesuai dengan yang kita inginkan. Pada fitur teks ini, ada tambahan fitur lainnya seperti Style, Font Size, Text Alike, Text Formatting, Text Color, Background Color, Effect, Opacity, List, Indent, Text Direction, Hyperlink, Target, Audio, Arrange, Center Vertical, Center Horizontal, Lock, Rotate,
3D, size and position. Selain memiliki fitur teks, image juga memiliki fitur image yang mana kita dapat memasukkan gambar ke dalam slide presentasi melalui web, My File, Facebook, Instagram, dan juga Google. Karena gambar yang kita inginkan sudah ada di file, maka kita bisa klik opsi My. Setelah menentukan gambar yang akan kita gunakan, kita dapat letakkan gambar sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa menghilangkan background gambar dengan cara mengklik style lalu pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita juga bebas menambahkan teks yang kita butuhkan pada slide presentasi. Selain dapat menambahkan gambar, di aplikasi image ini kita juga dapat menambahkan media. Media yang bisa kita upload itu bisa berupa audio ataupun video yang telah kita download ataupun video dari YouTube dan juga link URL. Selanjutnya ada fitur shape dan fitur widget. Fitur widget ini terdiri dari sosial, carousels, shopping, charts, dan forms. Selanjutnya ada fitur undo, redo, copy. Copy ini digunakan untuk mengcopy teks ataupun gambar. Lalu ada fitur paste, delete, save, download, share, dan juga view. Untuk menambahkan slide presentasi, kita dapat mengklik add, lalu pilih slide mana yang akan kita gunakan selanjutnya. Lalu, kita dapat menghilangkan yang kita anggap tidak perlu pada slide presentasi. Setelah itu, kita dapat memasukkan materi yang akan dibahas pada slide presentasi. Terdapat juga fitur section dan juga setting. Untuk menambah slide presentasi, kita bisa mengklik add, lalu kita bisa masukkan materi pada slide presentasi. Di sini kita bebas mengatur posisi ataupun ukuran teks, serta kita bebas membuat slide presentasi semenarik mungkin. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan slide presentasi, yaitu dengan cara mengklik add, lalu kita bisa masukkan materi yang akan kita sampaikan di slide presentasi. Selain itu, kita juga bisa mengubah gaya teks sesuai yang kita inginkan dengan cara mengklik pada bagian pojok kanan atas. Dan kita juga bisa mengatur posisi dan besarnya shape yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa memposisikan teks kita sesuai yang kita inginkan, seperti dengan cara menggunakan text align. Text align ini kita bisa memposisikan teks kita untuk rata kanan, rata kiri, rata kanan kiri, atau rata tengah. Apabila sudah selesai membuat slide presentasi, kita bisa mengklik save untuk menyimpan slide presentasi yang telah kita buat. Setelah kita mengklik save, secara otomatis kita akan masuk ke dalam menu share dan privasi. Yang mana share dan privasi ini kita dapat membagikan link presentasi yang telah kita buat di aplikasi image ini. Bisa melalui email, link, embed, Gmail, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Twitter, Pinterest, Telegram, dan aplikasi lainnya lagi. Dan dapat kita ketahui, setiap aplikasi presentasi pasti memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Dan kelebihan dari aplikasi image ini yaitu user-friendly bagi pemula. Image memiliki fitur dan template yang menarik seperti template 2 dimensi maupun 3 dimensi.
IMES mempunyai layanan cloud yang berarti kita dapat menggunakan aplikasi ini dan menyimpannya di dalam ruang penyimpanan online kapanpun dan dimanapun, selama kita terkoneksi dengan internet. Lalu karena layanannya berbasis web, maka aplikasi ini pun dapat diakses dari perangkat apapun, bisa melalui desktop, laptop, maupun smartphone. Aplikasi ini pun bekerja dengan baik di semua jenis browser dan didukung banyak bahasa serta memiliki alat penerjemah secara otomatis. Sementara kekurangan dari aplikasi IMES ini yaitu IMES mengharuskan kita online serta melakukan pendaftaran terlebih dahulu. IMES memiliki opsi berbayar jika ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap lagi. IMES tidak bekerja secara lancar pada komputer lama. Spesifikasi minimalnya adalah perangkat dengan prosesor Pentium 4 atau sekelasnya. Dan belum adanya fitur pilihan berbahasa Indonesia. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.